Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zul Ashari, NIM 19.14026. Saya akan menjawab pertanyaan dari 20 soalan. Yang pertama, jelaskan kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah yaitu yang mencakup di bagian antaranya Cina, India, Australia, dan Samudra Pasifik. Kawasan ini memiliki dua bagian wilayah geografis, yakni daratan serta kepulauan. Wilayah daratan Asia terdiri atas Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand. Sedangkan wilayah Asia Tenggara terdiri atas Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste. Soalan yang kedua. Adapun pendiri ASEAN, yang pertama Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Adam Malik, dan adapun Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Narciso R. Ramos, dan adapun Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, dan adapun Menteri Luar Negeri Singapura yaitu S. Rajaratnam, dan adapun Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Tanat Khoman. Soalan yang ketiga, dibentuknya kelima tokoh penting tersebut. Tentang dibentuk kelima tokoh penting tersebut, yaitu pertemuan 5 tokoh tersebut dengan background agama dan pendidikan budaya yang berbeda, yang membentuk deklarasi ASEAN, sebuah organisasi yang menyatukan 5 negara dalam sebuah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kesejahteraan rakyat mereka. Adapun soalan yang keempat, yaitu pandangan George tentang perkembangan Asia Tenggara. Pandangan George tentang kawasan Asia Tenggara adalah ASEAN merupakan perwujudan berkelanjutannya Asia Tenggara dalam sejarah. Dan adapun soalan yang kelima, sebutkan gelombang yang mempengaruhi perkembangan politik Asia Tenggara. Jawabannya adalah gelombang India, gelombang Cina, Muslim, dan Barat. Adapun soalan yang keenam, yaitu jelaskan salah satu gelombang, yaitu gelombang India. Gelombang India memiliki kontak budaya ribuan tahun di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh kebudayaan India sangat kuat di Asia Tenggara maupun Asia Tenggara maritim. Contoh peninggalannya yaitu Monumen Agung Angkor Wat di Kamboja dan Candi Borobudur di Jawa. Soalan nomor 7, mengapa dikatakan gelombang? Jawabannya adalah karena di Asia Tenggara dari ratusan bahasa dan dialek, Asia Tenggara digolongkan ke dalam beberapa keluarga bahasa yang terdiri dari kelompok-kelompok bahasa yang saling berhubungan dengan akar yang sama. Yang kedelapan, sebutkan 3 fase perkembangan Asia Tenggara. Jawaban: fase pertama disebut fase kritis pada saat Perang Dingin, fase 2 berlangsung sepanjang 1990-an, dan fase ketiga dimulai pada abad ke-21. Nomor 9, fase kedua berlangsung sepanjang 1990-an, dimulai pada berakhirnya Perang Dingin dan berakhir krisis keuangan Asia di beberapa negara Asia Tenggara tahun 1997 sampai 1908, yang kemudian memunculkan komunitas Asia Tenggara yang lebih inklusif dan mengutamakan kerjasama ASEAN. Yang ke-10, jelaskan 5 faktor pembentuk ekosistem perdamaian. Yang pertama, ketakutan pada komunisme. Yang kedua, lebih mengutamakan kerjasama dibanding perang. Yang ketiga, ASEAN menjadi pemegang persaingan geopolitik. Keempat, kebijakan ekonomi berotasi pasar 5, jejaring regional berbasis ASEAN. Nah, adapun soalan yang ke-11, yaitu jelaskan salah satu. Yang pertama, jejaring regional berbasis ASEAN. ASEAN mengembangkan jejaring baik regional maupun ekstra regional yang nantinya secara politik memberi manfaat kepada kawasan Asia Timur yang lebih besar. Adapun soalan nomor 12, yaitu sebutkan keberagaman Asia Tenggara. Nah, sebutkan keberagaman Asia Tenggara. Keberagaman di Asia Tenggara, identitas kultural masing-masing yang besar dari berbagai peradaban, memiliki aneka ragam aksara yang digunakan di Asia Tenggara. Bentuk pemerintahannya beragam meskipun sistem pemerintahannya beragam. Hal tersebut tidak membuat mereka terpecah belah, dan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat
negara di kawasan Asia Tenggara. Soalan nomor 13. Yang pertama, aksara-aksara yang digunakan negara kawasan Asia Tenggara ada 6, yakni Latin, Thai, Laos, Burma, Khmer, dan Jawi. Nah, selanjutnya bentuk pemerintahan yang beragam dari demokrasi sampai pemerintahan militer dan monarki absolut sampai pemerintahan partai komunis. Yang selanjutnya, keberagaman sistem pemerintahan biasanya mempersulit kerjasama regional, namun ASEAN mengatasi perbedaan tersebut. Soalan nomor 14. Jelaskan negara Brunei, Indonesia, dan Kamboja. Brunei memiliki penduduk yang paling sedikit di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara kedua paling kaya setelah Singapura, memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Nah, adapun Kamboja pernah mengalami genosida dari tahun 1975 sampai 1979. Sekitar 1,7 juta rakyat tewas di masa pemerintahan Pol Pot. Nah, adapun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mengalami penjajahan dari beberapa negara asing. Indonesia memiliki luas daratan yang berpotensi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki tambang, minyak, gas, dan batu bara. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Adapun yang ke-15, jelaskan negara Malaysia, Laos, dan Myanmar. Malaysia, prestasi perkembangan ekonominya di Asia Tenggara hanyalah kalah dari Singapura dalam waktu 50 tahun terakhir. Ketegangan etnis antar Melayu yang mayoritas dan warga Cina yang minoritas menjadi masalah domestik yang berkepanjangan. Malaysia mengalami transformasi yang cepat dan dunia industri, khususnya menciptakan mobil pribadi, perkembangan yang pesat dalam industri mobil nasional. Adapun Laos terletak di pegunungan dan tidak berbatasan dengan laut. Bahasa dan kebudayaan penduduk Laos memiliki akar yang sama dengan Thailand. Laos mengekspor energi terutama listrik, tenaga air ke Thailand dan Myanmar. Adapun Myanmar memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan India, China, dan Inggris. Sering menghadapi perang saudara di dalam negeri sendiri. Myanmar menghadapi transisi politik yang sulit dan rumit. Myanmar adalah sebuah negeri yang multi etnis. Myanmar memiliki potensi yang sama untuk meraih pertumbuhan sepesat Vietnam. Nomor 16. Jelaskan negara Filipina dan Singapura. Filipina memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Filipina menghadapi sebuah masalah kultural yang unik, menjadi pusat pengembangan perangkat lunak Singapura. Singapura adalah pecahan kota dari Malaysia yang kemudian berdiri sendiri karena tidak memiliki kesepahaman yang sama. Kemandirian Singapura karena dukungan dari pemimpin yang luar biasa seperti Lee Kuan Yew, Dr. Goh Keng Swee, arsitek, dan S. Rajaratnam, duta besar. Adapun yang ke-17, jelaskan atau deskripsikan negara Thailand dan Vietnam. Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand memiliki kebudayaan yang kaya. Kebudayaan Thailand unik dan terkenal karena kerumitannya. Pertumbuhan perekonomian Thailand meningkatkan di saat negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya dijajah. Adapun Vietnam negara yang unik dan kebudayaan Cina mengakar sangat kuat dalam jati diri Vietnam. Tahun 111 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1308 Masehi, Vietnam dikuasai oleh Cina. Vietnam melakukan reformasi ekonomi sejak tahun 2000. Perekonomian Vietnam berkembang pesat setelah berhasil merdeka dari Cina. Pemikiran politik Islam klasik dan pemikiran politik Islam pertengahan, yaitu pemikiran Islam era klasik adalah tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau tidak, karena di era klasik ini berkisar pada wajibnya pendiri sebuah negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki kepala negara. Ya, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.